Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir duduk bersimpuh bersama di rumah Allah, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ridha Allah melalui ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi bagian amal soleh kita di hadapannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kehariban junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini dan tak ketinggalan pula keluarga kita di rumah. Fa insyaallah mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita bersama-sama mendapat syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya jamaah sekalian, mari sama-sama kita untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar Jumat ini. Mudah-mudahan hanya karena dengan iman dan takwa inilah yang bisa menyelamatkan kita, baik hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita telah berada di hari Jumat ketiga bulan Muharram, tepatnya tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah. Layaknya kita umat Islam setiap ada pergantian tahun, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, kita untuk senantiasa mengadakan muhasabah. Artinya apa? Introspeksi diri kita. Kita menilai apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu dan apa saja yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang. Sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis mauqufnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu qabla an tuzayyadu. Hitung-hitunglah dirimu, artinya menghitung amal kita ini sebelum amalan kita nanti dihitung di padang mahsyar di yaumul qiyamah. Wa zayyinu, dan timbang-timbanglah qabla an tuzayyanu, sebelum nanti amal kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari esok. Sebagaimana firman Allah yang khatib bacakan pada muqaddimah tadi pada surat Al-Hasyr
ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum, dan hendaknya setiap diri memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, ini bukan Umar bin Khattab, tapi Umar yang lain. Sering beliau Abdullah disebut Ibnu Umar. Beliau pernah menyampaikan sebuah statementnya kepada para sahabat yang lain. Apa kata beliau? Janganlah kalian mati-matian di dalam mencari sesuatu yang tidak pernah akan dibawa mati. Ini kata sahabat Ibnu Umar. Tetapi mati-matianlah kalian mencari sesuatu bekal yang akan dibawa mati. Apa itu bekal yang akan dibawa mati? Tidak lain kecuali adalah amal soleh seseorang. Jadi ini bekal kita. Setiap kali kita melakukan sesuatu kebaikan, itu adalah merupakan amal kita, bekal kita yang akan kita bawa nanti di kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam surat Kahfi pada ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti, falyamal 'amalan shalihan, maka kerjakanlah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi ingat, di dalam kita melakukan amal soleh, jangan sekali-kali dibarengi dengan kemusyrikan. Kita nggak boleh bersekutu, nggak boleh kata menuhankan selain Allah sedikit. Salah seorang pun tidak boleh. Wala yusyrik bi ibadati ahada. Demikian juga Allah berfirman pada surat yang lain, An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beriman, man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa orang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas semua apa yang mereka lakukan. Begitu kata Allah pada surat An-Nahl ayat 97. Bahkan Allah juga menyatakan di dalam surat Yasin pada ayat ke-12, Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat semua amal-amal kalian, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, bahkan bekas-bekas yang dilakukan oleh anak man Adam, anak cucu Adam, itu semua pasti tercatat. Hatta kita duduk, kita melakukan perbuatan, itu ada bekas. Makanya disunnahkan ketika kita sholat sunnah hendaknya berpindah-pindah, itu supaya asarnya, bekasnya ada catatan. Wa naktubu ma qaddamu asar wa kulla syai'in, dan tiap sesuatu ahsaynahu, kami himpun, fi imamin mubin, di dalam kitab yang nyata dan jelas. Ma'asyiral muslimin rahimah. Itulah yang dianjurkan oleh Ibnu Umar. Sungguh-sungguhlah, maksud mati-matianlah kalian mencari bekal yang akan dibawa mati. Apa? Yaitu amal ibadah, amal soleh kita.
Lalu statement yang kedua, beliau mengatakan, Ibnu Umar, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tetapi janganlah kita kehilangan Allah karena sesuatu. Ini apa artinya? Janganlah kita kehilangan sesuatu karena Allah. Kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah. Artinya apa? Andaikan kita sedang beribadah, kita sedang menunaikan sholat Jum'ah, itu karena Allah. Lalu kehilangan sesuatu. Sesuatu apa? Bisa barang. Yang paling sering adalah orang sholat baik di masjid maupun di musola. Dia sedang mendekat kepada Allah. Kemudian dia kehilangan sesuatu. Misalkan sendalnya hilang, sepatunya hilang, mungkin kendaraannya bisa hilang. Boleh kehilangan sesuatu karena Allah. Kenapa? Kehilangan sesuatu, kehilangan sendal sementara dia sedang dekat dengan Allah. Kata Nabi, ma tatsruku kullu lillah saufa baddalallahu laka ma khairun minhu. Apa saja yang kau hilang, apa saja yang kau tinggalkan, misalkan kau pergi ke masjid meninggalkan rumah kemudian kehilangan, maka saufa baddalallah, Allah akan menggantikan ma barang itu khairun minhu, yang lebih baik dari yang kehilangan tadi. Tetapi janganlah kehilangan Allah karena sesuatu, kata Umar. Apa kehilangan Allah? Artinya di saat Jumatan ini dia tidak tunaikan, berarti dia kehilangan Allah karena sesuatu. Mungkin dia jagain barangnya di rumah, atau mungkin dia berdagang yang tidak bisa ditinggalkan. Ini artinya dia kehilangan Allah karena sesuatu. Maka kata Ibnu Umar, ini adalah sebuah musibah besar. Terlebih di hari Jumat, kehilangan Allah. Dia enggak mau Jumatan, tetapi dia menunggu sesuatu yang dia takut kehilangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir kata Ibnu Umar, kita boleh mencari hidup yang lebih baik. Karena mencari hidup yang lebih baik itu adalah penting. Tetapi kata Ibnu Umar, kita juga jangan lupa harus mempersiapkan untuk menyiapkan mati yang baik. Jadi kalau kita mencari hidup yang baik itu penting, tetapi jangan lupa kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang akan kita nanti berhadapan, yaitu kematian yang baik. Sebab tidak semua orang akan mendapatkan kematian yang baik. Rahasia kematian hanya 3. Kapan, di mana, dan bagaimana. Kapan, di mana itu adalah hak prerogatif Allah. Allah saja yang tahu kapan, di mana, wallahu alam. Tetapi bagaimana kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah, sementara posisi kita sedang dekat dengan Allah. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatan wa indallah falyanzur manzilatallah wa indahu. Siapa orang yang ingin melihat bagaimana dia nanti wafat dalam posisi dekat dengan Allah, maka lihatlah, perhatikanlah bagaimana dia memposisikan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dia sehari-harinya selalu memposisikan Allah di sisinya, maka satu saat ketika ajal menjemput, yakin insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Inilah sesungguhnya yang kita harapkan, kapanpun, dimanapun. Tapi yang penting bagaimana Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak pada saatnya nanti ketika kita dipisahkan antara jasad dan ruh, insya Allah kita akan mendapatkan
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa ayah bunda kami, dosa ayah bunda mertua kami. Wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah agama kami untuk kami jadikan pegangan di dalam semua urusan-urusan kami. Perbaiki pula ya Allah dunia kami, karena di dalamnya tempat kami berkarya, tempat kami mengabdi, beraktivitas, mencari nafkah dan penghidupan. Perbaiki pula ya Allah akhirat kami, karena kesanalah pada akhirnya tempat kami kembali. Jadikan ya Allah hidup ini sebagai tambahan di dalam semua kebajikan, dan jadikan ya Allah mati itu sebagai tempat peristirahatan dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Perlihatkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu nampak jelas benarnya, mudahkan bagi kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkan pula ya Allah bahwa yang salah itu nampak jelas salahnya, mudahkan bagi kami untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis